Militer Iran mulai mengeluarkan rudal barunya untuk menyerang wilayah Israel. Rudal ini bahkan bisa membawa bahan peledak hingga bertonton. Radio Angkatan Darat Israel mengungkap senjata baru yang diduga digunakan oleh Iran. Senjata baru tersebut diduga ialah rudal berat Khorramshahr. Menurut laporan militer Israel, rudal ini berisi 1,5 ton bahan peledak. Hal ini dilihat dari peluncuran salvo terakhir oleh Iran yang menuju wilayah Gusdan bagian tengah. Mereka menekankan bahwa rudal tersebut melampaui norma. Sementara Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC sebelumnya telah mengumumkan bahwa pihaknya telah meluncurkan rudal jarak jauh yang sangat berat. Dalam gelombang ke-12 serangan yang mereka luncurkan, Iran meluncurkan rudal balistik Sejil. Senjata ini termasuk rudal baru yang kemudian diluncurkan dari beberapa provinsi. Di wilayah yang diduduki, sirine serangan udara berbunyi di Tel Aviv menyusul peluncuran rudal dari Iran. Untuk pertama kalinya, Iran menggunakan rudal balistik Sejil untuk menyerang wilayah Israel. Rudal ini pertama kali diuji coba pada tahun 2008 yang lalu. Rudal Sejil sendiri merupakan rudal balistik jarak menengah 2 tingkat. Jangkauan maksimumnya bisa mencapai 2.000 km. Iran meluncurkan rudal baru tersebut pada Rabu 18 Juni 2025. Menurut laporan, setidaknya ada 3 rudal Sejil yang telah diluncurkan Iran ke Israel. Peluncuran rudal ini dilakukan hanya beberapa jam setelah pemimpin revolusi Islam Ayatullah Sayyid Ali Khamenei mengeluarkan pesan. Khamenei sebelumnya mengatakan jika Iran tak akan pernah menyerah pada perang. Sementara dari video yang dibagikan di media sosial, rudal-rudal tersebut bergerak tak biasa di langit. Bahkan rudal tersebut mampu menghindari sistem pertahanan udara Israel yang bertingkat. Media Israel melaporkan sirine serangan udara di Tel Aviv, Haifa, Netanya, dan Hasfullah. Pemukim yang panik langsung berlindung ke bunker. نتزحزح عن أماكننا ولم نترك أماكننا. دخلوا علينا بالغداء وفجروا كل المناطق وما زلنا موجودين. استشهد منا من استشهد وأصيب منا من أصيب. وهيهات هيهات أن نترك أماكننا. هيهات هيهات أن نترك أماكننا. نحن هنا أعددنا العدة ونصبنا العبوات بعد تفجير الروبوتات وفجرنا الآليات واشتبكنا مع جنودهم ونحن ننتظرهم. لن نتراجع عن القتال، وهذا قتال القائدين، قتال في سبيل الله. والسلام عليكم ورحمة الله. Cina kembali mengecam serangan bertubi-tubi yang diluncurkan Israel terhadap wilayah Iran. Seakan memberikan sinyal, Tiongkok menyebut jika pihaknya tak bisa tinggal diam menyaksikan tindakan militer Zionis. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi saat melakukan sambungan telepon dengan mitranya dari Oman Al-Busaidi pada Rabu 18 Juni 2025. Wang Yi menegaskan negaranya tak dapat berdiam diri menyaksikan situasi regional tergelincir ke jurang yang tidak diketahui. Menurutnya, tindakan Israel telah melanggar hukum internasional. Ia lantas meminta masyarakat internasional, terutama negara-negara di kawasan, untuk tetap bersatu.
Selain itu, menyuarakan penentangan terhadap perang yang diluncurkan Israel pada Jumat 13 Juni. Menteri Luar Negeri Oman menyatakan hal serupa. Ia menilai serangan Israel terhadap Iran merupakan pelanggaran mencolok terhadap piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional. Saidi lantas berharap Tiongkok dapat memberikan pengaruhnya dalam memulihkan perdamaian di Timur Tengah. Sebelumnya, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyampaikan kekhawatiran atas perang Israel dan Iran. Ia menekankan bahwa China menolak tindakan apapun yang melanggar kedaulatan dan integritas teritorial negara. Menurutnya, menggunakan tindakan militer bukanlah solusi untuk mengatasi krisis. Iran mengeksekusi seorang pria yang diduga bergabung menjadi agen Mossad. Pria tersebut dihukum karena mencoba membagikan informasi rahasia dan sensitif dengan rezim pendudukan Tel Aviv dengan imbalan uang. Eksekusi dilakukan pada Senin 16 Juni 2025 setelah Mahkamah Agung menguatkan hukuman mati. Pria bernama Ismail Fakri memiliki kontak dekat dengan agen Mossad. Ia ditangkap pada Desember 2023 yang lalu selama operasi intelijen kompleks yang dilakukan oleh Badan Keamanan Iran. Catatan peradilan menunjukkan bahwa Fakri telah menjalin komunikasi dengan dua perwira Mossad. Ia telah berupaya mengumpulkan serta menyampaikan informasi keamanan nasional yang sangat sensitif dan rahasia, mulai dari lokasi situs strategis, keterangan mengenai individu tertentu, dan misi organisasi internal. Meskipun ia melakukan aktivitas rahasia, Badan Intelijen Iran berhasil memantau komunikasi Fakri. Bahkan, Iran mampu mengungkap jaringan mata-mata luas yang terkait dengan rezim Zionis. Sejumlah kota di Israel menjadi target penyerangan militer Iran. Serangan rudal skala besar ini mengakibatkan kerusakan di beberapa bangunan hingga warga pendudukan panik. Rudal yang diluncurkan Iran pada Kamis 19 Juni 2025 pagi ini menargetkan Tel Aviv dan wilayah sekitarnya di wilayah pendudukan. Menurut laporan media Israel, sekitar 20 rudal juga ditembakkan ke arah Haifa dan Al-Nahab. Peluncuran rudal ini menjadi gelombang ke-14 di bawah operasi True Promise 3 Iran. Serangan itu mengakibatkan beberapa dampak yang terkonfirmasi, termasuk serangan langsung ke pusat kota Tel Aviv dan distrik utara Ramat Gan. Peluncuran rudal itu terjadi saat sebuah pesawat dilaporkan berada di udara bersiap untuk mendarat. Akibatnya pesawat itu dialihkan kembali ke Larnaca. Dalam laporan lainnya, rudal Iran juga menargetkan rumah sakit Soroka di Bir al-Sabe. Serangan ini menyebabkan jatuhnya korban jiwa, namun tak dijelaskan secara rinci berapa jumlahnya. Media Israel melaporkan adanya dugaan kebocoran bahan berbahaya di salah satu lantai rumah sakit. Wilayah Tel Aviv dan sekitarnya kembali digunjang rudal balistik Iran pada Kamis 19 Juni 2025 pagi waktu setempat. Serangan ini diklaim menargetkan lokasi-lokasi strategis di entitas pendudukan Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau RGC Iran mengklaim berhasil meluncurkan gelombang serangan ke-14. Rudal Iran dilaporkan menghantam gedung Bursa Efek Israel di Ramat Gan, sebelah timur Tel Aviv. Suara sirine serangan berbunyi di tengah, utara, dan Negev di selatan saat sekitar 20 roket ditembakkan ke arah Haifa dan Beersheba. Dari video yang diunggah media Al-Mayadin, rudal-rudal tersebut menghantam gedung bertingkat hingga rusak. Suara ledakan pun juga terdengar di beberapa titik. Rumah sakit Soroka di Beersheba yang merawat tentara yang terluka di jalur Gaza jadi target tembakan. Seluruh pasien dilakukan evakuasi menyusul kebocoran bahan berbahaya. Tak hanya rumah sakit, serangan di Beersheba juga menargetkan markas komando dan intelijen tentara pendudukan Israel. Media Israel menggambarkan serangan ini sebagai serangan terbesar Iran dalam beberapa hari terakhir. Militer Iran meluncurkan serangan kombinasi menggunakan rudal dan drone menyasar target-target strategis Israel pada Kamis 19 Juni 2025 pagi waktu setempat. Zionis khawatir pertahanan udaranya melemah lantaran digempur serangan besar-besaran dari Teheran setiap harinya.
Serangan terbaru ini menghantam 3 wilayah di Tel Aviv dan 1 titik di selatan kota termasuk rumah sakit Soroka di Beersheba. Angkatan Darat Israel menyebut serangan tersebut sebagai gelombang serangan terbesar terhadap rezim Zionis selama 48 jam terakhir. Militer Israel mencatat Iran menembakkan hingga 30 rudal balistik. Akibat serangan itu, 3 orang dilaporkan tewas dan 30 lainnya terluka. Salah seorang sumber khawatir Iran akan melancarkan serangan yang lebih signifikan seiring berjalannya waktu. Di tengah kekhawatiran itu, Zionis menyebut jika pertahanan udara mereka kian melemah. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkap kemarahannya atas serangan terbaru Iran. Pasalnya, Netanyahu menilai jika Iran telah menargetkan rumah sakit Soroka. Namun Iran sebelumnya membantah jika militernya menargetkan rumah sakit, melainkan markas komando IDF yang berada di dekat rumah sakit. Meski demikian, Netanyahu tetap mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih keras terhadap Teheran.